Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu sekalian. Izin perkenalkan diri, nama saya Maitaliza Ferlita Evelyn, NIM saya 25508071110078 dari kelas A04. Program studi saya Agrobisnis Perikanan. Saya selaku penyuluh pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai peningkatan budidaya ikan lele melalui pengelolaan kualitas air dan pencegahan penyakit di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Sebelumnya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak atau Ibu dalam kegiatan penyuluhan ini. Saya berharap kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi para pembudidaya ikan lele, khususnya di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Nah, melalui penyuluhan ini, kita akan membahas beberapa masalah yang sering terjadi dalam budidaya ikan lele, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil produksi. Baik, saya akan menjelaskan pada slide ini tentang latar belakang. Budidaya ikan lele merupakan salah satu usaha perikanan yang banyak dilakukan masyarakat di Desa Sumbergede. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan seperti adanya kualitas air yang kurang baik, serangan penyakit ikan, dan penggunaan pakan yang belum optimal atau yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya agar hasil produksi ikan lele ini dapat meningkat. Nah, namun meskipun memiliki peluang yang besar pada usaha budidaya ikan lele ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah yang sering ditemukan adalah kualitas air kolam yang kurang terjaga. Adanya air yang terlalu keruh, berbau, atau mengandung banyak sisa pakan yang dapat menyebabkan kondisi lingkungan kolam ini menjadi tidak sehat bagi ikan. Nah, selain itu ada serangan penyakit juga. Ini menjadi salah satu penyebab kerugian bagi pembudidaya ikan lele. Nah, banyaknya kasus kematian pada ikan yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai cara penjagaan dan penanganan penyakit. Oleh karena itu, penyuluhan ini dilakukan agar masyarakat ini dapat memahami teknik budidaya ikan yang lebih baik sehingga produktivitas budidaya ikan lele ini dapat meningkat. Baik, selanjutnya ada tujuan dari penyuluhan ini. Nah, adapun tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan lele ini, bagaimana sih cara budidaya yang baik dan benar. Nah, selain itu, penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kualitas air kolam, menerapkan manajemen pemberian pakanan yang tepat, serta melakukan pencegahan penyakit sejak dini. Jadi, dengan adanya peningkatan pengetahuan tersebut, diharapkan para pembudidaya ikan lele ini dapat mengurangi tingkat kematian ikan, meningkatkan pertumbuhan ikan lele, serta memperoleh hasil panen yang lebih maksimal. Baik, selanjutnya pada slide ini ada permasalahan budidaya pada ikan lele. Nah, Bapak, Ibu sekalian, sebelum membahas solusi, kita perlu memahami terlebih dahulu berbagai permasalahan yang sering kali terjadi dalam budidaya ikan lele ini. Nah, permasalahan pertama ini adalah kualitas air yang buruk. Banyak pembudidaya ikan lele ini yang kurang memperhatikan kondisi air, sehingga air kolam ini tuh menjadi keruh dan juga berbau.
Nah, kondisi ini dapat menyebabkan ikan mengalami stres dan rentan terhadap penyakit. Lalu ada permasalahan yang kedua. Nah, permasalahan yang kedua ini adalah tinggi biaya pakan. Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam budidaya ikan lele. Jika pemberian pakan tidak dilakukan secara tepat, maka akan terjadi pemborosan yang dapat mengurangi keuntungan bagi usaha. Lalu permasalahan yang ketiga adalah serangan penyakit. Nah, penyakit ini tuh dapat muncul akibat kondisi lingkungan yang tidak baik atau kurang bersih, atau bibit yang tidak sehat. Jika tidak segera ditangani, penyakit dapat menyebar ke seluruh kolam dan menyebabkan kematian massal. Selanjutnya ada pengertian kualitas air. Nah, kualitas air merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan budidaya ikan. Air ini bukan hanya sekedar tempat hidup ikan, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan tingkat kelangsungan hidup ikan. Air yang baik untuk budidaya ikan lele ini sebaiknya tidak berbau menyengat, tidak terlalu keruh, dan memiliki kadar oksigen yang cukup baik, dan pH-nya itu juga stabil. Nah, jika kualitas air ini menurun, ikan ini akan mengalami stres yang ditandai dengan adanya nafsu makan yang menurun, ikan yang mudah sakit, pertumbuhan yang melambat, dan lebih mudah terserang penyakit. Jadi oleh karena itu kualitas air ini harus dipantau dan dijaga agar tetap sesuai dengan kebutuhan ikan. Gitu. Selanjutnya ada cara menjaga kualitas air. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas air kolam. Yang pertama, melakukan pergantian air secara berkala atau secara rutin. Nah, pergantian air ini tuh bertujuan untuk mengurangi penumpukan pada kolam, seperti penumpukan kotoran dan sisa pakan yang dapat mencemari air pada kolam. Lalu yang kedua, membersihkan dasar kolam secara rutin. Nah, sisa pakan yang mengendap ini dapat menghasilkan zat yang beracun dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan ikan. Lalu yang ketiga, menghindari pemberian pakan secara berlebihan. Nah, pakan yang tidak dimakan ikan akan mengendap dan menurunkan kualitas air. Nah, pemberian pakan pada ikan yang secara berlebihan itu juga tidak baik ya Bapak atau Ibu. Lalu cara menjaga kualitas air yang keempat itu ada kepadatan ikan pada kolam. Nah, jika jumlah ikan ini terlalu banyak, maka kebutuhan oksigen ini akan meningkat dan kualitas air ini akan lebih cepat menurun. Dengan adanya menerapkan langkah-langkah tersebut, kondisi kolam ini akan tetap sehat dan mendukung pertumbuhan ikan secara optimal. Selanjutnya ada beberapa cara pemberian pakan yang benar. Pakan memiliki peran yang sangat penting dalam budidaya ikan lele karena menjadi sumber nutrisi utama bagi pertumbuhan ikan. Nah, pemberian pakan yang baik ini sebaiknya dilakukan sesuai kebutuhan ikan. Umumnya pakan ini diberikan sebanyak 2-3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Nah, pemberian pakan yang terlalu sedikit juga dapat menghambat pertumbuhan ikan, sedangkan pemberian pakan yang berlebihan akan menyebabkan pemborosan dan menurunkan kualitas pada air. Selain jumlah pakan, kualitas pakan ini juga harus diperhatikan.
Jadi bapak atau ibu ini harus menggunakan pakan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai agar pertumbuhan ikan ini menjadi lebih cepat dan sehat. Baik, selanjutnya ada beberapa penyakit pada ikan lele. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, salah satu kendala yang sering dihadapi pembudidaya adalah munculnya penyakit pada ikan lele. Nah, penyakit pada ikan lele ini disebabkan oleh bakteri seperti jamur maupun parasit. Nah, penyakit ini biasanya muncul ketika kondisi lingkungan kolam itu kurang baik atau kualitasnya air ini menurun. Jadi beberapa ciri ikan yang sakit antara lain ikan ini terlihat seperti lemas, nafsu makannya berkurang, sering berada di permukaan air, serta munculnya bercak putih atau luka pada tubuh ikan. Nah, jika bapak atau ibu menemukan gejala tersebut, nah jadi bapak atau ibu ini harus segera melakukan tindakan agar penyakit ikan ini tidak menyebar ke ikan lainnya. Nah, jika ada tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, ciri-ciri ikan sakit ini, bapak atau ibu itu harus memisahkan ikan yang sakit dengan ikan yang sehat agar ikan yang sehat ini tidak tertular oleh ikan yang sakit ini. Begitu. Selanjutnya ada pencegahan penyakit pada ikan. Nah, pencegahan penyakit pada ikan ini merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan pengobatan. Nah, gimana sih cara pencegahan penyakit ikan ini? Ya, cara yang dapat dilakukan seperti menjaga kebersihan kolam, mengganti air secara rutin, menggunakan benih yang sehat dan berkualitas, serta memberikan pakan yang bergizi. Selain itu, ikan yang menunjukkan gejala sakit sebaiknya seperti yang saya bilang tadi, seperti dipisahkan dari ikan yang sehat. Jadi agar tidak tertular tidak terjadinya penularan penyakit. Dengan melakukan pencegahan sejak awal, resiko kematian ikan ini dapat ditekan sehingga hasil produksi ini menjadi lebih baik atau menjadi lebih optimal. Selanjutnya ada demonstrasi praktik. Nah, setelah memahami teori yang telah saya sampaikan, kegiatan penyuluhan ini akan dilanjutkan dengan praktik langsung di lapangan agar bapak atau ibu ini tidak hanya memahami materi saja, tetapi langsung mencoba penerapannya. Dalam praktik ini, bapak atau ibu ini akan diajarkan cara mengamati kondisi kualitas air, lalu mengenali tanda-tanda ikan yang sakit, serta cara membersihkan kolam yang benar. Nah, demonstrasi praktik ini tuh sangat penting karena dapat membantu bapak atau ibu memahami materi secara langsung dan memudahkan penerapannya dalam kegiatan budidaya sehari-hari. Baik, selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Jadi melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan para pembudidaya ikan lele di desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur ini dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam kegiatan budidaya ini. Nah, dengan kualitas air yang lebih terjaga, pemberian pakan yang lebih efisien, dan pencegahan penyakit yang lebih baik, tingkat kematian ikan dapat berkurang dan hasil panen ini dapat meningkat. Jadi pada akhirnya peningkatan produksi ini tuh dapat diharapkan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di bidang budidaya ikan lele. Baik, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas ini.
dapat disimpulkan bahwa keberhasilan budidaya ikan lele ini sangat dipengaruhi oleh kualitas air, manajemen pemberian pakan, dan pengendalian penyakit. Jadi ketiga faktor tersebut ini saling berkaitan dan harus diperhatikan secara bersama-sama. Jadi jika kualitas air ini terjaga, pakan diberikan secara tepat, tidak berlebihan, tidak berkurang, dan penyakit ini segera dicegah, jadi maka pertumbuhan ikan ini akan lebih optimal dan hasil panennya akan meningkat. Oleh karena itu, saya berharap para pembudidaya ini dapat menerapkan teknik budidaya yang baik agar usaha yang dijalankan ini dapat berkembang dan memberikan keuntungan yang lebih besar. Demikian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi Bapak atau Ibu sekalian dalam mengembangkan usaha budidaya ikan lele di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.